Tono yang sedang tertidur pulas tiba-tiba tersentak. Ia seperti mendengar suara teriakan istrinya. Laki-laki bertubuh sedang itu mengerjapkan matanya dan menatap ke samping di mana tadi istrinya tidur di sebelahnya. "Nung, Nunung," panggilnya saat mendapati istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Sontak, Tono langsung bangkit dan matanya menatap ke sekitar. Istrinya memang tidak berada di ruangan kamarnya. Perasaan yang tiba-tiba tidak enak, merasa ada yang tidak beres, langsung dia bergegas ke ujung ranjang dan berdiri. Tak ingin membuang waktu, Tono pun mencari istrinya keluar dari kamar. Mencari ke ruang tamu tidak ada, ruang keluarga dan dapur pun tidak ada. "Kemana kamu, Nung?" Ia berujar pada diri sendiri. Frustasi mencari istrinya yang tak kunjung ia temukan. Apa mungkin dia ke toilet? Imbuhnya, seraya mengangkat kakinya dan melangkah menuju pintu dapur untuk mencari keberadaan istrinya di luar. Seperti dugaannya tadi, pintu belakang memang tidak terkunci. Itu semakin membuatnya yakin jika saat itu istrinya tidak berada dalam rumah melainkan di luar. Tono menyurutkan niatnya untuk keluar rumah saat mendengar suara seperti kaki yang diseret. Ia terpaku dan meneguk ludahnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Pikirannya membumbung ke udara. Apakah itu makhluk halus? Atau... "Kamu kenapa berada di pintu, Ton? Ibu mau ke belakang, kebelet pipis." Tono menghembuskan nafas lega. Ia lalu membalikkan tubuhnya dan mendapati ibunya sedang menatapnya heran. "Nunung gak ada di kamar, Bu. Tono khawatir kalau Nunung kenapa-napa," ungkap Tono. "Ya sudah, kalau begitu kita cari Nunung sama-sama. Mungkin dia lagi ke toilet, Ton. Mudah-mudahan Nunung tidak kenapa-napa. Kamu jangan banyak pikiran." Ibunya lantas menepuk bahu Tono dan mengajaknya untuk mencari Nunung keluar. "Ibu gak bawa senter?" tanya Tono pada ibunya. "Oh iya, senter di rak atas itu." Ibunya menunjuk ke lemari berwarna coklat. Tono mengangguk dan beralih ke arah lemari. Ia membuka lemari itu dan tangannya mulai mencari-cari di mana keberadaan senter. "Gak ada, Bu," lapor Tono seraya melesatkan pandangan ke arah ibunya. "Mungkin sudah dibawa sama Nunung. Udah, pakai lampu teplok aja." Ibunya pun lalu melangkah ke arah dinding di mana lampu teplok itu sedang tergantung. Ia meraih lampu itu dan melangkah menuju rak untuk mengambil kotak korek. Korek kayu itu mulai mengeluarkan api dan api itu pun menjadi cahaya terang di lampu teplok. "Ayo, Ton, kita lihat Nunung sama-sama. Di luar juga sepertinya hari sudah mau hujan, anginnya kencang," seru ibunya. Lampu teplok ia genggam di tangan kiri dan bersiap-siap keluar. Tono mengangguk dan membuka pintu. Ia dan ibunya berjalan beriringan. Angin di luar cukup kencang, menyibak rambut Tono yang lurus. Sambil berjalan menuju toilet yang jaraknya cukup jauh dari rumah, mata Tono mengedar ke segala arah mencari keberadaan istrinya. Sesekali mata bulat itu menyipit kala angin yang cukup kencang menerpa wajahnya. Seketika dadanya bergemuruh kencang saat matanya tertumpu pada suatu objek. "Ibu, itu Nunung," pekik Tono. Wanita tua itu menoleh ke arah telunjuk Tono, di mana ada seberkas cahaya yang keluar dari lampu senter yang teronggok di tanah. Tono berlari begitu saja di tengah kegelapan. Desir angin dan gemerisik dedaunan tak membuat nyali Tono ciut. Meski dingin begitu saja membekap tubuh kurusnya, tak menyurutkan sedikit pun langkahnya. "Nunung!" Tono langsung menekuk kedua kakinya dan meraih bahu istrinya yang terbaring di tanah. Nunung!" Berkali-kali Tono menepuk pelan wajah istrinya, tapi wanita itu tak jua meresponnya. "Ada apa dengan Nunung? Pingsan?" tanya ibunya saat ia sudah mendekat di sisi Tono. "Enje, Bu, Tono bawa Nunung masuk dulu." "Ya Allah, iya Ton. Ya sudah, cepat bawa istrimu masuk." Tono lalu mengangkat istrinya, tergopoh-gopoh membawa tubuh montok itu masuk ke dalam rumah. Tubuh Nunung diletakkan di atas ranjang, tapi wanita itu tak juga sadar. Nung, sadar Nung." Tono lalu meniupkan doa di atas air dan memercikkan air itu tepat di wajah istrinya.
Aku di mana? Nunung bermonolog, matanya mengerjap berkali-kali. Pandangannya lalu menyusuri sekitar. Gelap, hanya gelap yang begitu pekat yang ia rasakan. Namun tempat itu terdengar sangat berisik. Nunung mempertajam pendengarannya. Tolong, tolong, tolong kami. Nunung mengangkat tangannya dan menyentuh dada. Di mana aku sekarang? Tanyanya pada diri sendiri. Hawa panas tiba-tiba menyergapnya. Cahaya merah membuat Nunung menyipitkan matanya. Perlahan ia membuka mata dan mendapati banyak orang yang telanjang, dicambuk dan disiksa. Darah muncrat dan jerit tangis kesakitan membahana. Nunung menatap nanar pemandangan mengerikan yang tersaji di depan matanya. Nunung terjingkat saat sesuatu seperti menyentuh bahunya. Dia perlahan menggerakkan kepalanya, dan saat itu juga matanya membesar. Tolong, selamatkan kami. Lestari? Lirih Nunung saat mengetahui wajah wanita yang saat itu menyentuh bahunya. Wanita itu tersenyum getir bersama seseorang di sampingnya yang tidak Nunung kenal. Iya, aku Lestari. Wanita yang tak memakai selembar benang pun itu menatap sedih Nunung yang terpaku menatap dua orang tanpa berkedip sedikit pun. Aku di mana? Kenapa ada kamu? Bukankah kamu sudah meninggal? Apa aku... Nunung tak mampu lagi meneruskan kata-katanya. Matanya kembali menatap sekitar saat jerit tangis kembali menggema dan membuatnya ketakutan. Iya, ini duniaku, Nung. Aku disiksa di sini. Tapi aku masih ada urusan yang belum selesai di dunia. Wanita yang di tubuhnya penuh luka cambuk dan berdarah-darah itu menatap Nunung iba. Urusan apa? Bukan aku sudah minta maaf? Tanya Nunung dengan tubuh yang bergetar dan kata yang salah-salah. Wanita itu kembali membuka mulutnya yang di sisi kirinya mengucur darah segar karena goresan luka. Nunung kasihan melihatnya. Begitupun laki-laki di sampingnya yang tampak kesakitan dan selalu memegangi alat kelaminnya yang membesar dan mengeluarkan darah. Tolong, sampaikan permintaan maafku pada suamiku. Begitupun laki-laki di sampingku ini. Kami ingin menjalani masa siksa kami dengan tenang. Tolong, hanya kamu yang bisa bantu kami. Ujar wanita itu mengiba. Belum lagi Nunung menjawab, ia seperti mendengar suara suaminya yang memanggil lirih namanya. Nunung, Nung. Kembalilah kamu, Nung. Suamimu sudah memanggil. Wanita itu lalu mendorong Nunung dengan kuat. Anehnya, Nunung tak merasakan kesakitan. Tubuh Nunung terhempas masuk ke lubang yang sangat dalam dan gelap. Nunung pun berteriak dengan lantang. Ia merasakan ribuan tangan sempat menyentuh tubuhnya, tapi tak ada satupun yang menggapainya. Nunung seperti terjatuh dalam lubang yang sangat dalam, gelap dan tiada suara. Tiba-tiba dia merasakan tetes-tetes air jatuh di keningnya. Suara suaminya yang memanggil namanya diselingi isakan tangis membuat Nunung mengerjapkan matanya. Wanita bermata bulat itu menatap suaminya dalam. Dengan wajah bingung, Nunung pun membuka mulutnya. Mas, kamu kenapa? Tono yang sejak tadi menangis di samping istrinya pun mengangkat wajahnya. Nunung, kamu sudah sadar, Nung? Laki-laki itu langsung memeluk tubuh istrinya begitu sadar jika wanita yang sejak tadi ia tangisi telah terbangun dari tidurnya. Sadar? Aku? Astagfirullah. Nunung tiba-tiba langsung terduduk dan menatap seluruh tubuhnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ucap Nunung antusias. Melihat keanehan sikap Nunung, ibunya Tono yang juga berada di kamar langsung mendekat. Kenapa kamu, Nung? Nung, kamu kenapa, Nung?
Tono dan ibunya bergantian bertanya. Tiba-tiba jendela di kamar Nunung terhempas dan terbuka lebar. Ibu Tono langsung menatap ke arah jendela dan kelopak matanya seketika melebar. Apa yang kamu mau? Bukankah Nunung sudah minta maaf pada keluargamu? Pekik ibunya Tono lantang. Tono menatap bingung, memindai tatapan antara Nunung dan juga ibunya. Nung, kamu mau kemana? Tono sempat menarik tangan istrinya, tapi wanita itu malah menampik tangannya. Bu, dia tidak berniat menggangguku. Dia hanya ingin minta tolong kepadaku. Nunung mendekat ke arah Sumini yang saat itu matanya menatap lurus ke arah jendela yang terbuka lebar. Tono hanya bisa bengong karena dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di jendela. Hanya kosong dan kegelapan di luar sana. Apa maksudmu? Jelas-jelas mereka kemari karena berniat mengganggumu. Bantah ibu dengan melesatkan tatapan tajam ke arah Nunung. Tidak, Bu. Tadi Nunung bermimpi buruk, tapi Nunung yakin itu adalah permintaan terakhir mereka, Bu. Izinkan Nunung membantu mereka supaya mereka bisa tenang kembali ke alam yang seharusnya. Nunung berusaha meyakinkan Sumini. Nung, istighfar. Mereka hanya berusaha memperdayamu. Nunung hanya tersenyum simpul. Rasa takut yang selama ini bergejolak dalam dadanya entah kenapa hilang begitu saja. Nunung begitu semangat untuk membantu kedua makhluk tak kasat mata yang saat ini hanya bisa dilihat oleh Nunung dan juga Sumini. Mereka hanya ingin minta maaf, Bu. Mereka mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat, telah membuat sakit hati orang-orang yang telah mencintai mereka dengan tulus dan ikhlas. Sumini akhirnya mengangguk pelan. Ia kembali melesatkan pandangan ke arah makhluk yang saat itu berada tidak jauh dari jendela kamar yang terbuka. Kalau kalian memang ingin minta bantuan Nunung, pergilah saat ini juga. Aku akan mengizinkan Nunung untuk membantu kalian. Tapi janji, setelah Nunung bantu kalian, pergilah dengan damai dan jangan pernah mengganggu kehidupan kami lagi. Sumini berucap dengan suara gemetar. Seolah mengerti dengan ucapan Sumini, angin kencang tiba-tiba menerpa wajah orang tua itu. Dan kedua makhluk halus itu lenyap begitu saja. Benar kan, Bu? Mereka itu nggak jahat. Besok Nunung akan datang ke rumah Lestari, ucap Nunung sembari menutup jendela dan menguncinya. Sumini hanya mengangguk pelan dan berbalik melangkah keluar dari dalam kamar. Tono yang saat itu masih terduduk langsung berdiri, melangkah mendekati Nunung yang masih berdiri tidak jauh darinya. Beneran? Kamu nggak takut, Nung? Kamu kan orangnya penakut banget. Kok tiba-tiba jadi berani seperti ini? Tanya Tono sambil merangkul tubuh istrinya. Nunung menoleh dan tersenyum simpul. Sepertinya seseorang sudah membuat aku tersadar, Mas. Mulai saat ini Nunung mau menjadi pemandi jenazah yang amanah dan tidak membicarakan aib mayit pada orang-orang. Tono semakin heran dengan ucapan Nunung yang tiba-tiba seperti bukan Nunung istrinya. Apa kamu gak kesurupan, Nung? Mas kok tiba-tiba ngeri melihat kamu seperti ini? Tono menatap tajam ke arah istrinya. Matanya menelisik, memperhatikan istrinya dengan detail. Takut-takut jika yang saat ini bicara dengannya bukan Nunung sebenarnya, karena memang bertolak belakang dengan Nunung yang biasanya. Apaan sih, Mas? Enggak loh, ini beneran aku istrimu. Pokoknya Mas harus dukung apa yang akan Nunung lakukan. Percayalah, Mas, Nunung cuma mau menolong Mbak Lestari dan juga laki-laki yang menjadi selingkuhannya. Kasian, Mas, akibat perbuatan mereka, sekarang mereka harus menghadapi siksaan yang sangat berat. Wajah Nunung tiba-tiba meredup dan berubah sendu. Ada rasa kasihan dalam hatinya. Ia sangat yakin mimpi itu nyata adanya. Apalagi saat melihat penampakan Lestari dan juga laki-laki yang merupakan selingkuhannya, sama seperti saat ia melihatnya dalam mimpi. Nung, apa kamu yakin dengan ucapanmu? Tono lagi-lagi memastikan. Karena seharusnya Nunung itu penakut. Ini malah ia bersemangat untuk menjadi pemandi jenazah setelah merasakan teror berulang kali. Iya, Mas. Nunung mengangguk mantap. Nunung yakin. Singkat cerita, pada lain cerita, Jamil, duda beranak dua itu sedang duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Ditemani secangkir kopi panas dan juga beberapa pisang goreng yang sudah dingin,
Ia menatap lurus ke arah pekarangan rumahnya yang tampak gersang karena beberapa tanaman mati dan tidak terawat. Semenjak kematian istrinya, Lestari, Jamil malas untuk mengurusi tanaman-tanaman yang biasanya menjadi pelampiasannya saat ia merasa jenuh dengan kehidupan dan juga pekerjaannya. Aglonema berbagai jenis dan warna dengan daun-daunnya yang berbeda corak biasanya tampak segar karena Jamil rutin merawatnya. Tapi kini tanaman itu mengering dan sebagian mati. Kematian Lestari benar-benar merenggut kebahagiaannya, apalagi saat ia melihat dengan jelas bagaimana wanita yang telah menemaninya selama beberapa tahun itu menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Kesetiaan yang berbuntut dengan pengkhianatan yang terekam jelas di kedua matanya. Rasa sakit itu benar-benar membekas dalam lubuk hatinya. Bagaimana tidak? Wanita yang selama ini ia penuhi semua kebutuhannya dan berusaha keras untuk membahagiakannya dengan segala cara dan upaya yang ia bisa, bekerja tak kenal lelah dari mulai terbitnya matahari hingga senja menjelang. Lapar dan haus ia tepiskan, asalkan istri dan anak-anaknya bisa makan dengan layak dan hidup dengan bahagia. Kening legam itu mengerut, seperti sedang berpikir keras. Kedua jarinya menyelipkan sebuah rokok yang masih membara dan mengepulkan asap tipis. Ia menghela nafas gusar. Tatapan matanya kosong seperti tiada kehidupan. Suara anak-anaknya yang bermain di ruang tengah seolah tidak menjadi pengobat rasa sakit yang kini ia rasakan. Sebuah trauma yang entah kapan bisa ia hilangkan. Bayangan Lestari seolah enggan untuk enyah dari pikirannya. Wajah teduh itu, senyum manis yang selalu tersungging kalau ia pulang, pelukan erat dan hangat yang selalu diberikan, memberikan memori indah, tapi juga luka yang sangat mendalam. Mata lelah itu pun terpejam. Dadanya terasa sesak saat air mata itu tak mampu lagi ia tahan dan tumpah di kedua sudut matanya. Dia sesenggukan. Laki-laki parubaya itu menutup mulutnya agar suaranya tidak terdengar oleh anak-anaknya. Ia benar-benar terluka. Jika saja Lestari tidak melakukan perbuatan nakal itu, ia pasti menjadi laki-laki yang paling bahagia di dunia. Jamil meletakkan puntung rokoknya di atas asbak dan membiarkannya begitu saja. Ia tersentak saat melihat sebuah kendaraan roda 2 memasuki pekarangan rumahnya. Cepat-cepat ia mengusap air matanya yang sempat tumpah dan beranjak dari duduknya, melangkah ke arah pintu menyambut dua orang yang saat itu baru turun dari motornya. "Assalamualaikum," sapa wanita yang melangkah lebih dulu. "Waalaikumsalam. Mbak Nunung, mari masuk, Mbak," ucap Jamil dengan ramah sembari menggeser tubuhnya dan mempersilahkan wanita yang tak lain adalah Nunung untuk masuk. Nunung mengulas senyum dan melangkah masuk ke dalam rumah sederhana berukuran 3x4 meter yang dipenuhi dengan sofa bercorak batik dan meja kayu di tengahnya. Ia lalu mendaratkan pantatnya di salah satu sofa berukuran paling panjang, disusul dengan suaminya di sampingnya. Nunung sempat melihat raut kesedihan di wajah Jamil, dan sejujurnya ada beban besar yang kini berada di pundaknya. Sempat ragu untuk berucap, tapi ia tidak ingin kedatangannya itu menjadi sia-sia. "Maaf Mas Jamil, kedatangan kami kemari karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan langsung dengan Mas Jamil," ucap Nunung tanpa basa-basi. Laki-laki berkulit gelap itu melesatkan pandangan ke arah Nunung dan menautkan kedua alisnya, mencoba menerka-nerka apa yang kira-kira akan disampaikan Nunung kepadanya. "Apa ini masih berkaitan dengan permintaan maaf tempo hari, Mbak? Apa Lestari masih mengganggu Mbak?" selidik Jamil yang langsung membuat Tono menatap ke arah istrinya. Jantung Nunung rasanya berdebar kencang. Ia berpikir sejenak, mengatur nafas, berusaha tenang agar apa yang akan ia sampaikan nanti bisa diterima oleh laki-laki yang berada di hadapannya. Ucapan Mas Jamil barusan tidak sepenuhnya salah. Ini memang ada kaitannya dengan Mbak Lestari." "Lestari? Apalagi yang dia lakukan? Apakah tidak cukup semasa hidup dia sudah menyakitiku, dan ketika mati pun dia masih ingin mengganggu kehidupanku?" Wajah laki-laki itu berubah merah padam. Tampak sekali jika laki-laki itu memendam kemarahan dalam dirinya. "Mbak Lestari ingin meminta maaf kepada Mas Jamil. Ia sadar akan kesalahannya.
Dan saat ini Mbak Lestari sudah menerima ganjarannya di alam kubur bersama dengan laki-laki yang telah menjadi selingkuhannya. Kelopak mata laki-laki itu melebar, nyaris membuat mata bulat itu seolah akan terlontar keluar. Minta maaf? Setelah apa yang dia lakukan? Apa kurangnya aku hingga wanita itu tega mengkhianatiku? Sampai mati pun aku tidak akan pernah memaafkan Lestari yang telah berselingkuh. Biarlah dia tersiksa dan membusuk di alam kubur. Suara bariton laki-laki itu menggema hingga membuat kedua anaknya mendekat dan memeluk bapaknya dengan begitu erat. Tangis Jamil pun akhirnya tumpah di dalam pelukan kedua anaknya. Rasanya dadanya semakin sesak. Ia tidak bisa memaafkan Lestari yang sudah melukai jiwanya. Tono mendekat ke arah Jamil dan berusaha menenangkannya. Perlahan Jamil pun tenang dan menyuruh kedua anaknya untuk masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba saja Nunung merasakan tengkuknya panas dan bulu romanya meremang. Nung, izinkan aku masuk, Nung. Tolong. Nunung terdiam saat mendengar suara lirih tepat di telinganya. Wajah Nunung berubah tegang. Jelas ia mendengar suara Lestari yang meminta masuk ke dalam tubuhnya. Nunung bingung. Bagaimana jika Lestari masuk dan berbuat yang aneh-aneh kepadanya? Atau yang paling menakutkan, ia tak mau pergi dan mendiami tubuhnya selamanya. Sabar Mas Jamil, kasihan Mbak Lestari. Kalau Mas bersikeras untuk tidak memaafkan dirinya, dia sudah menerima hukuman di sana. Tono masih berusaha menenangkan Jamil. Nunung hanya mendengarkan suara suaminya, sedangkan ia dicekam kebingungan. Namun akhirnya ia mengangguk pelan, memberikan izin pada Lestari untuk memakai tubuhnya. Saat itu jugalah ia merasakan panas menjalar mulai dari ujung jempol kakinya, naik ke seluruh tubuh dan berhenti di ubun-ubun. Dia pun merasakan sakit seperti ditusuk-tusuk, mual, dan ingin muntah saat itu juga. Detik berikutnya, dia merasakan tubuhnya bergerak dengan sendirinya tanpa ia perintah. Mas Jamil, Lestari minta maaf, Mas. Sontak Tono dan juga Jamil serentak menatap ke arah Nunung dan hanya bisa terdiam. Nung, Tono menatap nanar istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. Laki-laki itu melesat ke arah istrinya dan merangkul tubuh itu, sedang Jamil masih terpaku di tempatnya. Maafkan aku, Mas. Aku salah, Mas Jamil. Nung, sadar Nung, nakutinlah kamu. Jamil tersentak, air matanya tumpah. Tatapan mata sendu itu adalah tatapan mata yang sama seperti mata almarhumah istrinya, Lestari. Lestari? Nung. Tono terpental dan terduduk di sofa, mendarat dengan keras saat tangan Nunung menyentaknya. Ia hanya mampu menatap nanar istrinya yang bergerak pelan ke arah laki-laki di hadapannya. Nunung luruh di lantai bersimbah air mata, tepat di depan Jamil yang masih menatapnya tajam. Tega kamu, Bu. Teganya kamu nyakitin bapak seperti ini. Apa yang kamu pikirkan bisa melakukan ini semua? Adakah sedikit pikiranmu pada aku dan anak-anak kita? Wanita itu tergugu dan menundukkan kepalanya. Rasa sakit kian menggerogoti hatinya. Sedangkan Nunung di dalam sana hanya mampu menatap dirinya yang menangis kejer tanpa mampu menahan. Semua seperti layaknya film yang diputar depan matanya. Perlahan wajah itu terangkat dan jelas tatapan penyesalan yang tiada ujungnya. Jamil sempat menatap Iba. Tapi begitu teringat pengkhianatan yang dibuat istrinya itu, dadanya kembali panas dan memutus kontak mata dengannya. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Tolong titip anak-anakku. Aku menyesal. Sudah, cukup. Aku tidak ingin lagi hidupku dibayang-bayangi dengan dirimu. Semua sudah tidak ada artinya. Aku sudah ikhlas dan akan terus maju sama kedua anakku. Laki-laki itu berdiri dan melangkah menjauh. Sedangkan Nunung yang saat ini dirasuki arwah Lestari pun hanya mampu tergugu. Seketika tubuh Nunung ambruk. Tono langsung berdiri dan beranjak mendekati Nunung yang tergolek di lantai tak berdaya. Ia menekuk kakinya dengan wajah resah dan merengkuh tubuh istri tercintanya. Nunung, sadar Nung.
Tono menyeka air mata di wajah Nunung, sedangkan Jamil hanya bersedekap dan menatap dengan raut wajah marah. Ia masih belum menerima dengan perbuatan Lestari. Meski tak ia pungkiri, ada rasa kasihan di lubuk hatinya saat ini. Dadanya naik turun dan nafasnya berhembus kasar, sedangkan ritme jantungnya semakin tak beraturan. Namun, Jamil segera tersadar dan menutup matanya, mengusap kasar wajah tuanya yang mulai disambangi keriput di beberapa tempat, terutama dahinya. Di ruangan berukuran 3x4 meter itu, Jamil akhirnya menghembuskan nafas kasar dan dengan sadar ia berujar, "Pergilah Lestari, jangan lagi ganggu aku dan anak-anakku. Urusan kita sudah selesai dan aku sudah memaafkanmu." Ruangan yang semula panas terasa lebih sejuk dengan angin sepoi yang tiba-tiba masuk dari arah pintu depan yang terbuka lebar. Mata Nunung mengerjap dan mendapati wajah suaminya berada di atas wajahnya dengan tatapan sedih dan gusar. "Nung, kamu akhirnya sadar?" Wanita itu mengangguk pelan. Ia berusaha duduk, dibantu dengan suaminya. Sedangkan Jamil beralih ke belakang untuk mengambil secangkir air dan gegas membawanya kembali ke depan. Ia menyerahkan gelas itu ke Tono dan laki-laki itu pun langsung menyodorkan ke arah istrinya. Nunung dengan sigap menyergap air itu hingga kandas. Haus yang sejak tadi menjalari perlahan sirna, berganti kelegaan. "Nung, apa kita bisa pulang segera?" tanya Tono, tapi Nunung seperti tak mendengarnya. Kali ini Nunung terpaku dan menatap lurus ke arah pintu, di mana ia melihat Lestari yang tersenyum sembari melambaikan tangan. Wajahnya masih terlihat pucat dengan kain putih yang menutupi tubuhnya. Namun dia tampak bahagia. Sedangkan laki-laki di sampingnya masih dalam keadaan telanjang dan wajahnya pun tampak gusar. Nunung menghembuskan nafas kasar. Tugasnya belum selesai. Ia harus segera menemui istri dari arwah penasaran yang sejak semalam selalu mengganggunya. "Tunggu dulu mas, masih ada satu hal lagi yang harus Nunung kerjakan." Nunung menyeka keringat yang mengucur di dahinya. Tubuhnya sebenarnya lelah dan sakit-sakit semua, tapi itu ia tepiskan. Mendengar bisikan-bisikan gaib yang sejak tadi menuntunnya, seolah mengerti, Tono membantu istrinya berdiri. Mereka menyempatkan diri pamit pada Jamil yang sudah terlihat lebih tenang dari sebelumnya. "Terima kasih Mbak Nunung, sudah menjadi perantara untuk istri saya. Saya sekarang lega. Mudah-mudahan arwah istri saya juga tenang di alamnya," ucap laki-laki itu dengan tenang. Nunung menyunggingkan senyum. Begitu juga Tono, ada kelegaan dalam hatinya. Ternyata memandikan jenazah tidak seseram pikirannya. Ia pun merasa senang bisa membantu makhluk lain. Setelah berbasa-basi, Nunung mengajak Tono untuk menyambangi rumah Marjohan, selingkuhan Lestari yang sempat menerornya. Ia ingin segera bertemu dengan istrinya Marjohan. Dan di perjalanan, Nunung merasakan kehadiran makhluk lain di belakangnya. "Tolong sampaikan maafku. Tapi jangan sampai istriku tahu perihal kematianku. Aku tak mau ia tambah sakit hati." Nunung terdiam, mendengarkan bisikan yang tentu hanya dia yang mendengar. "Iya, dan setelah itu kau jangan ganggu aku lagi," celetuk Nunung yang membuat suaminya terkejut dan menatap spion motor, tepat mengarah ke arah wajah Nunung. "Kenapa Nung? Mas ganggu?" Bukan mas, tapi itu selingkuhan Mbak Lestari," jujur Nunung. "Astagfirullah. Habis ini kamu diruqyah deh. Mas jadi serem dengar kamu bisa bicara sama jin," tukas suaminya sembari menarik gas motor agar kendaraan rodanya itu melaju lebih kencang. Nunung tak menjawab. Awalnya ia takut, tapi entah kenapa setelah melihat senyum Lestari, ketakutan itu hilang begitu saja, berganti perasaan senang. Sesuai dengan bisikan gaib yang sejak tadi ia dengarkan, Nunung pun mengarahkan suaminya mencari alamat Marjohan. Sekitar setengah jam berkendara, mereka akhirnya sampai di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Motor terparkir tepat di depan rumah. Nunung segera turun dari motor dan matanya mulai liar memperhatikan sekitar. Terlihat asap membumbung dari belakang rumah. Aroma masakan pun menguar. Beberapa orang terlihat duduk bersantai di deretan bangku plastik di bawah tenda terpal berwarna biru. Melihat kedatangan Nunung dan Tono, beberapa orang bapak-bapak yang sedang mengopi itu
langsung mengarahkan pandangan ke arah mereka yang melangkah mendekat. "Permisi Pak, saya numpang tanya, apa benar ini rumahnya Pak Marjohan?" tanya Tono sembari menundukkan sedikit tubuhnya. "Benar, ini rumah almarhum Marjohan. Ada perlu apa mencari suami saya? Dia baru saja meninggal." Nunung dan Tono menatap ke arah suara wanita yang sempat mengagetkan. Nunung mendekat ke arah wanita yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat tegang dan matanya penuh selidik. "Apakah Mbak adalah Tiara, istri dari Pak Marjohan?" tanya Nunung setengah berbisik. Wanita itu tampak terkejut dan mengernyitkan dahinya. "Benar, saya Tiara. Kenapa kamu bisa tahu saya? Apa hubunganmu dengan suami saya? Apa kamu selingkuhannya?" Nunung terdiam. Bisa-bisanya wanita muda ini begitu saja melontarkan ucapan yang sangat tidak pantas. Batin Nunung, wajahnya seketika memerah, emosi, apalagi saat menatap mata wanita itu yang seperti mencemooh. Beruntung sebelum Nunung berkata kasar, Tono langsung menyalipnya dan menutupi tubuh Nunung dengan tubuhnya. "Maaf Mbak Tiara, saya suaminya. Kami kesini hanya untuk menyampaikan pesan," sanggah Tono yang langsung membuat wanita yang berdiri menantang itu merubah raut wajahnya. Pesan? Pesan apa?" Ia bertanya dengan lirih dan suara yang bergetar. Tatapannya penuh tanya. Kalau begitu, masuk dulu," tawarnya yang langsung direspon oleh Nunung dengan gelengan. "Saya hanya ingin menyampaikan pesan almarhum suami Mbak. Setelah itu, saya akan pulang." Ditatapnya wajah wanita itu yang mendadak tegang. Matanya membulat dengan alis yang terangkat. Nunung yakin wanita itu syok. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa menyampaikan pesan? "Pesan apa? Kamu siapa? Dan apa hubungan kalian dengan suamiku?" tanyanya. Riak-riak air mata mulai terlihat di mata bulatnya. Nunung hanya mampu menghela nafas sebelum bibirnya terbuka dan bersuara. Rasa kesalnya menguap begitu saja saat melihat raut kesedihan di wajahnya. Sebagai sesama wanita, Nunung bisa merasakan kesedihan yang kini ia rasakan. Kehilangan suami dan pasangan hidup tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi jika dia mendengar cerita yang sebenarnya, bagaimana suaminya meregang nyawa seusai melakukan perzinahan dengan mantan pacarnya. Ingin rasanya mulut Nunung bercerita tentang semua keburukan laki-laki yang tidak bersyukur mempunyai istri cantik dan masih kelihatan muda seperti Tiara ini. Tapi entah kenapa, rasanya dia tidak tega. Meskipun itu sebuah fakta, tapi begitu melihat raut wajahnya, bibir Nunung begitu sulit untuk mengungkapkannya. Sekali-sekali berbohong demi kebaikan, itu nggak apa-apa kan? Batin Nunung mulai berbicara. "Maaf Mbak, saya didatangi arwah suami Mbak. Kenapa saya? Saya juga tidak tahu. Tapi suami Mbak berpesan, ia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia perbuat kepada Mbak dan orang-orang terdekatnya." Akhirnya aku bisa bernafas lega saat kata-kata itu meluncur deras dari bibirku, batin Nunung. Anehnya, sejak tadi arwah laki-laki itu tidak nampak. Apakah dia setuju dengan keputusan Nunung yang menutupi penyebab kematiannya? Atau malah... Wanita itu terpaku. Bulir bening merembes dari kedua matanya. Kenapa dia tidak menemuiku? Bahkan dalam mimpiku pun tidak. Kenapa harus melalui orang lain? Kenapa? Tubuh kurus itu tampak terhuyung, tapi cepat ia bersandar di tiang pintu. Mendengar suaranya yang terdengar menggelegar diiringi tangisan, membuat orang-orang yang berada di dapur dan di luar langsung mendekat mengerubunginya. Berbagai pertanyaan terlontar dari orang-orang, tapi Nunung memilih diam dan menarik tangan suaminya menjauh dari rumah Marjohan. Nunung sudah cukup lelah untuk menjadi perantara arwah penasaran yang ingin minta maaf. Kenapa harus aku? Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu, ada perasaan lega saat pesan itu tersampaikan. Apalagi saat melihat senyum si arwah. Beruntung, Tono menurut. Ia dengan sigap memutar motor dan tanpa permisi serta basa-basi, Nunung dan suaminya meninggalkan rumah itu dengan kendaraan yang melaju pelan. Nunung sempat memperhatikan rumah itu ramai dan riuh, tapi dia tak peduli. Setidaknya tugasnya sudah selesai terlaksana. "Apa udah selesai, Dek?" Suara Tono membuat Nunung terhenyak dari lamunannya.
Baru saja bibirnya mau menjawab, tiba-tiba saja ekor mata Nunung menangkap sosok transparan yang berdiri di pinggir jalan. Bibir pucatnya terangkat, menampilkan senyum yang tanpa sadar dibalas dengan senyuman pula. "Dek, iya mas, nggak apa-apa. Arwah itu nggak akan ganggu kita lagi. Nunung yakin mas," sahut Nunung meyakinkan. Sekilas Nunung kembali menatap ke arah jalan dan arwah Marjohan sudah tidak ada lagi. Nunung lega, berharap arwah Marjohan dan juga Lestari tak lagi mengganggu kehidupannya dan terbebas dari semua pengalaman gaib yang beberapa hari ini mengganggu Nunung. Semoga. "Bu, Nunung mau ke warung Bu Sulis. Ibu mau titip sesuatu nggak?" tanya Nunung. Sumini menggeleng pelan. Wanita parubaya itu menggerakkan kepalanya dan menatap ke arah luar, di mana anak laki-lakinya sedang menunggu di atas motor. "Bu," Nunung mengulangi panggilannya dan Sumini kembali menatap ke arah menantunya dengan wajah gusar. "Perasaan ibu gak enak. Hawa juga jadi dingin. Seperti..." Nunung terdiam, tapi tangannya refleks menyentuh kuduk yang tiba-tiba meremang. "Ibu jangan pikiran buruk. Warung Bu Sulis kan deket. Nunung juga ditemani sama Mas Tono." Nunung berusaha menepis perasaan aneh yang juga muncul dalam benaknya. "Nung, cepetan!" Nunung terjingkat saat namanya dipanggil dengan lantang. Ia bergegas mendekat, sedang sang mertua hanya menatap nanar. "Lama banget sih Nung, cuma mau ke warung aja, ngapain dandan?" omel Tono saat istrinya mendekat. "Maaf mas, tadi ngobrol sama ibu sebentar," jelas Nunung sembari naik ke boncengan. Tono tak menjawab. Ia kesal karena dari tadi menunggu cukup lama. Ia lalu memutar kunci dan tak menunggu lama, motor pun menderu, melaju pelan meninggalkan pekarangan yang ditumbuhi tanaman perdu sebagai pagar. Sedangkan Nunung masih terdiam dan larut dalam pikirannya. Sejak tadi ia merasakan hawa yang berbeda, seperti ada yang menatap dan memperhatikan gerak-geriknya. Nunung mempererat pegangannya. Sesekali matanya liar mengedar ke jalanan sepi yang mereka lewati. Anehnya, warung Bu Sulis yang dekat terasa sangat jauh, dan motor yang dikendarai seolah bergerak pelan seperti keong. "Perasaan kok nggak sampai-sampai ya Nung? Tumben juga jalan di sini sepi, dan motor kenapa rasanya lambat banget ya jalannya?" keluh Tono. Tangannya masih berada di kemudi dan pandangannya lurus ke arah jalan yang hanya disinari lampu motor. "Nggak tahu ya mas," jawab Nunung gugup dan ia merasa ada yang tidak beres. Sementara Tono mulai merasa kesusahan. Tarikan gasnya terasa berat, seperti membawa beban yang melebihi kapasitas. Ia terus memaksa hingga motor tuanya terbatuk karena tak mampu menarik beban berlebih itu. Tono terus memaksanya melaju, hingga motor itu berhenti seketika. "Kenapa mas? Kenapa motornya tiba-tiba berhenti?" Nunung yang gelisah turun dari motor dan berdiri di samping suaminya. Tono menghembuskan nafas kasar. Ia lalu memandang ke arah istrinya dan turun dari motor. "Mogok Nung, kita pulang aja yuk," ajak Tono. "Mas, apa kita salah jalan? Perasaan jalan ini bukan jalan yang biasa kita lewati kalau ke warung Bu Sulis." Tono terdiam. Ia lalu menyandarkan motornya dan matanya mengedar ke segala arah. Dahinya mengernyit dan setuju dengan ucapan istrinya tadi. "Perasaan mas lewat jalan yang biasa, tapi kok jadi kesini? Sejak kapan di jalan ini ada kebun jagung?" Nunung merapatkan tubuhnya saat ia merasakan dingin di sekitar kuduknya. Jantungnya pun berdetak kencang saat tiba-tiba melihat pergerakan di antara kebun jagung. Ia pun terjingkat saat melihat sesosok perempuan keluar dari ladang jagung dan melangkah ke arahnya. Mira? Tono mengulangi, sama halnya seperti Nunung. Tono pun heran saat melihat tetangganya itu keluar dari semak-semak. Gadis yang diperkirakan berumur 20 tahunan itu tak menjawab, hanya diam dan membisu. Ia menghentikan langkah tepat di bawah pohon rambutan pinggir jalan, seraya menyembunyikan separuh wajahnya seperti orang yang ketakutan. Nunung mengernyitkan dahinya, heran melihat tingkah gadis itu yang ia anggap aneh. Ada apa dengan dirinya? "Kenapa Mira, Dek? Kok aneh?"
Tono tak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. Ia merapat ke tubuh istrinya dan berbisik. Tono seketika terdiam saat tatapan mata gadis itu melesat ke arahnya dengan tatapan tajam menghunus. Hawa dingin berhembus ke arah tengkuk. Tubuh laki-laki itu membeku. Saat menatap mata gadis tetangganya itu terlihat menakutkan, seperti bukan tatapan manusia pada umumnya. "Nung, kamu mau kemana?" tanya Tono sambil menarik tangan istrinya, berusaha menghentikan langkah Nunung yang bergerak ke arah gadis itu. "Nunung merasa ada yang tidak beres dengan Mira," sahut Nunung. Ia menoleh ke arah suaminya. Tono menggeleng pelan. "Jangan, Dek, perasaan Mas gak enak," cegahnya. "Gak apa-apa, Mas, Mira itu anak baik. Kita sering ngobrol kok," pungkas Nunung tenang. Ia melepas tangan suaminya perlahan dan tersenyum manis. Tono hanya mampu menghela nafas dan membiarkan istrinya melangkah ke arah Mira, sedangkan ia menunggu sembari mengawasi. Nunung mendekati gadis itu takut-takut. Ia merasakan hawa yang tak biasa. Bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasaran menepis itu semua. "Mira, kamu ngapain di sini?" Nunung tak mampu menahan rasa penasarannya saat jaraknya dan Mira hanya tinggal beberapa jengkal. Gadis itu masih terdiam. Wajahnya mendadak sendu saat pandangan matanya beradu dengan mata Nunung. "Mira?" Refleks Nunung mendekat dan tangannya menyentuh lengan Mira. Ia merasa tergugah saat melihat wajah Mira yang pucat dan ketakutan. Nunung tercekat saat tangannya menyentuh permukaan kulit Mira yang terasa sangat dingin, seperti menyentuh bongkahan es. Sontak Nunung menarik kembali tangannya. "Mira, tubuhmu?" Mata Nunung membelalak saat tiba-tiba tangan Mira menggenggam pergelangan tangannya. Dingin seketika menjalar ke sekujur tubuh Nunung. "Tolong Mira, Mbak. Tolong." Gadis itu terbata. Nunung mengernyitkan dahi, tidak mengerti maksud dari tetangganya itu. "Mira, Mbak gak ngerti. Apa maksud kamu?" kata Nunung sembari memperhatikan wajah Mira yang tampak sangat putih. Tatapan matanya pun kosong, seolah tiada kehidupan, alias seperti orang yang sudah meninggal. "Mbak, tolong bantu Mira. Tegakkan keadilan untuk Mira, Mbak. Biar Mira bisa pulang dengan tenang. Sampaikan permohonan maaf Mira buat ibu. Cari pacar Mira. Dia laki-laki yang telah membuat Mira begini." Nunung semakin bingung. Ucapan Mira seperti sebuah teka-teki. Apa yang terjadi pada Mira? Kenapa dia harus minta maaf? Keadilan apa yang ia inginkan? "Mira, Mbak benar-benar gak ngerti Mira ngomong apa. Pulang bareng Mbak yuk." Gadis itu menggeleng pelan. Bibir pucatnya pun terbuka dan ia pun menjawab, "Mira belum bisa pulang. Besok Mbak bantu ibu ya. Bantu cariin Mira. Jemput Mira. Bilang Mira ada di sini." "Kenapa nggak pulang bareng Mbak? Ayo Mira, jangan buat khawatir orang tuamu. Pulanglah. Lagian motor Mbak mogok. Kita jalan saja." Nunung setengah memaksa. "Mbak pulang duluan saja. Nanti Mira nyusul. Ingat pesan Mira ya Mbak. Oh ya, motor Mbak nggak mogok kok." Nunung tak percaya pada ucapan Mira. Ia menyuruh suaminya untuk kembali menstarter motornya. Dan benar saja, mesin motor kembali menderu. "Alhamdulillah, hidup. Ayo Mira, kita Nunung melongo. Matanya liar mencari keberadaan Mira yang tiba-tiba saja hilang dari pandangan. "Mira? Mira?" panggilnya seraya mengedarkan pandangan ke sekitar. Dia heran, bagaimana Mira bisa hilang hanya dalam kejapan mata saja. "Nung, ayo cepat, kita kan mau ke warung," pekik suaminya. "Tunggu Mas, Mira kemana?" saut Nunung dengan wajah gusar. Tono hanya mengendikkan bahu. "Gak tahu Dek. Ya udah, biarin aja. Mungkin Mira pulang duluan." Nunung kembali menoleh sejenak ke arah ladang jagung. Ada perasaan aneh yang kian menghinggapi perasaannya. Apa mungkin benar jika Mira pulang duluan? Nunung akhirnya hanya mampu menghela nafas kasar. Ia pun kembali ke sisi suaminya dan naik ke atas motor.
Kendaraan roda 2 itu kembali melaju ke jalan. Jalan setapak yang semula terasa kecil dan sempit itu perlahan melebar dan suasana remang-remang berubah menjadi terang karena lampu jalanan yang sempat mati kembali hidup satu persatu menerangi jalan mereka. Hanya dalam hitungan detik saja, pasangan suami istri itu sudah sampai di muka toko Bu Sulis. Setelah berbelanja, Tono dan Nunung bergegas pulang. Mereka kembali melewati jalan yang sama. Tapi anehnya, perjalanan kali ini sangat singkat dan sepanjang jalan mereka tidak menemukan kebun jagung seperti waktu mereka pergi. Mas, perasaan tadi kita ngelewatin ladang jagung, kan sempat ngobrol sama Mira juga. Ini kok nggak lihat? Padahal motor kan juga nggak ngebut, tanya Nunung saat ia baru saja turun dari motor. Iya, bener juga ya Nung, sahut Tono. Kok aneh ya Mas? Sikap Mira juga aneh tadi. Nah iya, Mas juga merasakan hal yang sama. Tapi ya udah deh, Mas capek, mau istirahat. Tono melangkah lemas masuk ke arah rumah, diikuti Nunung yang masih penuh prasangka. Kok lama sekali sih Nung? Sumini yang saat itu sedang duduk di kursi rotan depan TV langsung berbicara pada Nunung yang baru saja masuk rumah. Nunung langsung menghentikan langkah dan menatap ibu mertuanya heran. Enggak kok Bu, tadi ketemu Mira, ngobrol sebentar, palingan juga 10 menit. 10 menit dari mana? 3 jam loh Nung, lama banget. Hah? 3 jam Bu? Mosok toh Bu? Nunung menatap tak percaya ibunya. Tapi begitu ia melihat jam dinding, matanya pun langsung membola. Hah? Jam 11 malam? Oke, sampai di sini dulu cerita pengalaman Nunung.